Bu Saroh, seorang nenek berusia 74 tahun, tinggal sendiri di rumah kayu peninggalan almarhum suaminya di sebuah desa kecil. Dulu, setiap pagi ia selalu bangun lebih awal untuk memasak bubur kacang hijau kesukaannya. Suaranya ceria menyapa tetangga, dan aroma dapurnya menguar ke halaman. Tapi belakangan, ia lebih sering berbaring di depan rotan, pandangannya kosong. Anaknya, Pak Dedi, yang seminggu sekali mengunjunginya, mulai merasa ada yang berbeda. "Bu, kenapa kurusan? Makan apa tadi pagi?" tanya Dedi. "Gak lapar, Nak. Lidah ibu hambar, makan apapun rasanya sama," jawabnya pelan. Di meja, hanya terlihat setengah pisang rebus yang tak disentuh. Dedi terdiam. Ia ingat ibunya dulu gemar makan sayur lodeh dan tempe goreng. Kini, tubuh ibunya terlihat ringkih. Padahal, musim panen jagung akan segera tiba. Waktu favorit Bu Saroh membantu tetangga menjemur hasil ladang. Tapi kali ini, semangat itu hilang bersama seleranya yang memudar. Penurunan nafsu makan pada lansia seringkali dianggap wajar karena faktor usia. Namun, bila dibiarkan, kondisi ini bisa berakibat serius. Penurunan berat badan, melemahnya sistem kekebalan tubuh, bahkan meningkatkan risiko komplikasi penyakit kronis. Sayangnya, banyak keluarga tidak menyadari bahwa turunnya selera makan pada orang tua mereka bukan hanya soal malas makan, tapi bisa menjadi tanda adanya masalah kesehatan fisik maupun emosional yang lebih dalam. Faktor-faktor seperti gangguan pencernaan, perubahan indera perasa, efek samping obat, hingga kesepian karena hidup sendiri sangat mempengaruhi selera makan lansia. Untuk itu, penting bagi kita sebagai anak, cucu, atau pendamping untuk lebih peka dan tidak mengabaikan perubahan kecil dalam kebiasaan makan mereka. Pemahaman yang baik disertai pendekatan yang tepat bisa membantu lansia tetap sehat, aktif, dan bahagia di usia senja mereka. Menurunnya nafsu makan pada lansia bisa dipicu berbagai faktor. Berikut 10 penyebab umum disertai solusi praktis yang bisa dilakukan keluarga dan caregiver untuk menjaga kesehatan dan semangat hidup lansia. Perubahan indera perasa dan penciuman. Seiring bertambahnya usia, kemampuan indera perasa dan penciuman menurun. Makanan terasa hambar, padahal dulu jadi favorit. Ini membuat lansia kehilangan minat makan. Rasa asin, manis, asam, atau gurih tidak lagi sekuat dulu. Solusinya bukan sekedar menambahkan garam atau gula, tapi memanfaatkan rempah alami seperti jahe, bawang putih, serai, atau daun jeruk. Selain memberi rasa, rempah juga memperbaiki sirkulasi darah dan memperbaiki metabolisme. Penyajian makanan juga penting. Tampilkan makanan secara menarik dengan warna-warni alami dari sayuran. Aroma yang sedap saat memasak juga bisa menggugah selera. Ingat, rasa bukan hanya di lidah, tapi dimulai dari penciuman. Masalah gigi dan mulut. Banyak lansia mengalami gigi ompong, gusi bengkak, atau nyeri saat mengunyah. Ini membuat mereka menghindari makanan keras atau berserat tinggi dan akhirnya malas makan sama sekali. Rasa sakit saat makan menciptakan asosiasi negatif terhadap makanan. Solusinya, ajak lansia periksa gigi secara berkala, pemasangan gigi palsu jika perlu. Sajikan makanan lunak tapi tetap bergizi, seperti bubur kacang ijo, sup ayam, nasi tim, atau mashed potato. Potong makanan kecil-kecil dan hindari makanan yang bisa menyangkut seperti daging berserat atau buah keras. Bila perlu, gunakan blender atau alat penghancur makanan agar lansia tetap bisa menikmati makanan tanpa rasa sakit. Efek samping obat-obatan. Obat tekanan darah, diabetes, atau pengencer darah bisa menyebabkan mual, rasa pahit di lidah, atau gangguan lambung yang menurunkan nafsu makan. Ini sering tidak disadari keluarga. Padahal, lansia minum obat tiap hari. Solusinya, konsultasikan dengan dokter apakah obat bisa diganti atau dijadwalkan ulang. Perhatikan waktu makan yang pas sebelum atau sesudah obat diminum. Beri cemilan ringan seperti pisang atau biskuit sebelum obat tertentu agar lambung tidak kosong. Bila perlu,
Buat catatan efek samping dari setiap obat yang dikonsumsi, agar dokter bisa menyesuaikan terapi. Jangan ubah atau hentikan obat tanpa saran medis. Gangguan pencernaan. Sembelit, perut kembung atau begah bisa membuat perut terasa penuh walau belum makan banyak. Akibatnya, lansia enggan makan karena merasa tidak nyaman. Padahal penyebab utamanya bisa dari kurang serat atau air. Solusinya, perbanyak konsumsi buah seperti pepaya, pisang, dan sayur berdaun hijau. Sajikan dalam bentuk yang mudah dikunyah. Pastikan asupan air cukup, minimal 6 hingga 8 gelas sehari. Ajak lansia berjalan kaki ringan setiap pagi agar pencernaan lebih lancar. Jika perlu, beri yogurt rendah gula yang mengandung probiotik. Hindari makanan yang banyak gas, seperti kol, durian, atau soda. Kondisi psikologis dan kesepian. Lansia yang tinggal sendiri atau jarang dikunjungi keluarga sering merasa kesepian. Ini bisa menurunkan semangat hidup, termasuk keinginan untuk makan. Untuk siapa saya masak? Begitu kata mereka. Solusinya bukan cuma kirim makanan, tapi dampingi saat makan, walau lewat video call. Jadwalkan waktu makan bersama, ajak tetangga atau pengajian untuk berkumpul. Sajikan makanan favorit saat ada momen spesial agar makan menjadi pengalaman menyenangkan, bukan sekedar rutinitas. Musik lembut saat makan juga bisa membantu suasana hati. Emosi bahagia sangat berkaitan erat dengan peningkatan nafsu makan. Penyakit kronis yang mempengaruhi selera makan. Penyakit seperti gagal ginjal, diabetes, atau kanker bisa membuat lansia lelah, mual, atau kehilangan selera makan karena kondisi tubuh dan terapi yang dijalani. Rasa makanan pun bisa berubah. Solusinya, konsultasikan dengan ahli gizi rumah sakit untuk menyusun menu yang sesuai kondisi medis, namun tetap lezat dan menggugah selera. Misalnya, makanan rendah garam untuk hipertensi tetap bisa nikmat dengan rempah. Bila perlu, bagi porsi makan menjadi kecil tapi sering, misalnya 5-6 kali sehari. Ini membantu tubuh tetap mendapat energi tanpa membuat perut terlalu kenyang. Asupan air yang kurang. Banyak lansia lupa atau malas minum air karena tidak merasa haus, padahal tubuh tetap butuh cairan. Dehidrasi ringan saja bisa menyebabkan lemas, pusing, hingga hilang nafsu makan. Solusinya, jangan hanya andalkan air putih. Variasikan dengan infused water, teh herbal hangat tanpa gula, sup bening, atau jus buah encer. Sajikan dengan gelas yang menarik atau sedotan fleksibel agar lebih mudah dikonsumsi. Ingatkan lansia untuk minum tiap 1-2 jam sekali, walau sedikit. Bisa juga pakai alarm atau jadwal visual untuk mengingatkan minum. Cairan yang cukup memperlancar metabolisme dan membantu fungsi pencernaan. Menu yang monoton dan tidak menarik. Makanan yang disajikan terus-menerus dalam bentuk yang sama bisa membuat lansia bosan. Padahal, variasi rasa dan tampilan dapat meningkatkan semangat makan. Solusinya, buat jadwal menu mingguan dengan variasi warna, rasa, dan tekstur. Misalnya, Senin, sup ayam, Selasa, nasi kuning lembut, Rabu, bubur Manado. Gunakan bahan segar lokal dan hias makanan dengan irisan sayur warna-warni. Ajak lansia memilih menu agar mereka merasa dilibatkan. Sentuhan cinta saat memasak membuat makanan terasa lebih istimewa. Sajikan di piring kecil berwarna cerah agar porsi terlihat penuh dan menggoda. Penurunan produksi enzim pencernaan. Usia lanjut membuat tubuh menghasilkan lebih sedikit enzim pencernaan, sehingga makanan sulit dicerna. Ini membuat perut terasa tidak nyaman dan menyebabkan kehilangan nafsu makan. Solusinya, bantu proses pencernaan dengan makanan yang secara alami mengandung enzim, seperti pepaya, nanas, atau yogurt. Hindari makanan berat berlemak tinggi atau terlalu berserat kasar. Bisa juga konsumsi suplemen enzim pencerna jika dianjurkan dokter. Mengunyah perlahan dan makan dalam suasana santai juga membantu proses pencernaan. Jangan buru-buru, nikmati setiap suap sebagai bagian dari perhatian terhadap diri. Kurangnya aktivitas fisik. Kurang bergerak memperlambat metabolisme,
membuat tubuh tidak merasa lapar, dan akhirnya nafsu makan pun menurun. Padahal aktivitas fisik ringan justru merangsang kerja sistem tubuh, termasuk pencernaan. Solusinya, dorong lansia untuk tetap aktif sesuai kemampuan. Senam pagi ringan, jalan-jalan di halaman, menyiram tanaman, atau berkebun. Selain membuat tubuh segar, aktivitas ini meningkatkan hormon kebahagiaan yang berkaitan langsung dengan semangat hidup dan selera makan. Jangan lupa beri pujian atas setiap aktivitas kecil. Motivasi dan dukungan keluarga bisa membuat lansia merasa lebih berarti dan semangat makan kembali tumbuh. Menurunnya nafsu makan pada lansia bukan sekadar masalah kecil yang bisa diabaikan. Ini adalah sinyal penting bahwa tubuh dan jiwa mereka sedang membutuhkan perhatian lebih. Dari perubahan fisik, kondisi psikologis, hingga rutinitas harian yang membosankan, semuanya saling berkaitan. Namun kabar baiknya, dengan sedikit kepedulian, pengertian, dan kreativitas dari keluarga atau pendamping, masalah ini bisa diatasi. Tak selalu harus mahal atau rumit. Terkadang, semangkuk sup hangat yang dimasak dengan kasih sayang, ditemani percakapan ringan di sore hari, sudah cukup untuk membangkitkan selera makan dan semangat hidup mereka. Karena pada akhirnya, makan bukan hanya soal nutrisi, tapi juga tentang rasa nyaman, perhatian, dan cinta. Mari jaga lansia di sekitar kita agar tetap sehat, bahagia, dan merasa dihargai di usia senjanya. Karena mereka pernah menjaga kita. Kini giliran kita merawat mereka. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke orang-orang terkasih, terutama yang sedang merawat ayah, ibu, atau kakek nenek tercinta. Tulis di kolom komentar, apa doa terbaikmu di usia senja? Semoga setiap harapan yang kamu panjatkan, baik untuk diri sendiri maupun orang tua tercinta, dikabulkan dengan indah oleh Tuhan yang Maha Baik. Dari kami untuk kalian semua, semoga yang menonton video ini diberi kesehatan, kelapangan rezeki, keluarga yang menyayangi, dan umur yang penuh berkah. Amin.